Kalau O itu dia produce stomach acidnya itu kan tinggi, seperti itu. Jadi kalau dikasih makanan-makanan yang mudah untuk dicerna, ya itu nanti gampang lapar. Iya gitu. Jadi makanya harus makanannya kelas berat. Berarti memang harus kebalikan. Ya. Jadi saya makan daging nggak akan gemuk gitu ya, nggak apa-apa ya? Halo guys, ketemu lagi dengan podcast Kepo. Nah, hari ini kita masih lanjut nih kepoin si Kak Valeri ini ya. Nah, kita masuk ke part 2 ya. Oke, Kak Val, boleh memperkenalkan nih siapa yang di sampingnya itu? Ini suami saya, Kak Ros. Oh, suami pertama. Dan terakhir kan saya belum selesai. Pertama dan terakhir ya. Oke. Kak Val, mau nanya nih, suaminya dengar-dengar katanya dulu berat badannya ini ya, sampai 3 digit. Betul nggak tuh? Iya, betul. Oh, berarti informasi yang saya dapat benar ya. Boleh nih saya hari ini kepoin sedikit suaminya? Boleh. Oke, boleh memperkenalkan sedikit, Pak? Ya, saya suaminya Valeria. Nama saya Wahyu. Wahyu. Iya. Saya panggilnya Pak Wahyu atau Mas Wahyu nih? Oh, boleh, Mas boleh. Mas. Boleh. Jadi Mas Wahyu aja ya lebih. Iya, Oke. Asli mana Mas Wahyu? Saya Jogja. Oh, Jogja. Lahir di Jogja. Dengar-dengar katanya Mas Wahyu pernah sampai berat badannya sampai 3 digit. Betul nggak tuh? Ya, betul. Betul ya? Wah, berarti informasi saya nggak salah ya. Boleh ya saya kepoin sedikit nih? Silakan. Oke. Kenapa tuh bisa sampai 3 digit Mas Wahyu? Ya, karena suka makan jadi juga. Oh, makan. Iya. Oh. Makan sembarangan juga. Makan aja bisa sampai 3 digit ya? Iya. Oke. Terus apa yang membuat Mas Wahyu jadi sampai selangsing ini? Nah, istri saya nih yang Oh, istrinya yang membuat kurus ya? Saya tahu bagaimana cara istri yang mengurusin. Jadi istrinya bisa ngurusin suami nih ya? Saya sebagai istri belum tentu bisa ngurusin suami. Oke, apa yang Kak Val lakukan sih sampai suaminya bisa slim begini? Sebenarnya sih ada story-nya dulu itu, Kak. Oh, ada story? Oke, story awalnya gimana tuh? Jadi sebenarnya awal mulanya bukan karena dia atau saya pengen supaya dia jadi kurus. Enggak, keinginannya bukan itu. Oke, jadi? Tapi ternyata di balik 3 digit tadi itu tersimpan story yang mengerikan. Oh. Karena itu penyakit, kalau kita boleh bilang namanya combo kali ya. Datangnya rame-rame, paket lengkap. Oh gitu. Jadi ketahuannya itu waktu mau vaksin pertama ya. Iya. Semua wajib vaksin. Jadi waktu mau divaksin pertama itu nggak lolos screening. Kenapa? Karena tensinya itu pada saat dicek 220/145. Wow, tinggi sekali. Itu pertama di sana itu. Nah, kita juga nggak sadar, kita nggak tahu. Itu awalnya juga sampai 3 alat ya, itu nggak bisa ngecek gitu kan. Terus akhirnya dokter yang ada di tempat bawa Mas Wahyu ke ruangan, lalu dicek yang pakai alat manual ya. Baru ketahuan di situ kalau ternyata sangat tinggi. Nah, sebenarnya kita sejak lama udah tahu ya kalau kamu ada riwayat darah tinggi, tapi hanya darah tinggi aja ya. Itu karena dulu pernah ceritanya ada operasi gitu, lalu ada pembuluh darah yang nggak bisa disambung gitu ya, jadi diikat ya Pak. Jadi itulah cerita yang membuat kenapa ada track record darah tinggi. Oke. Nah, terus ya itu tadi kesukaannya makan terus. Jadi udah darah tinggi, makan terus. Tapi nambah berat badan. Nambah berat badan. Tapi kan saya nggak melihat dari situ ya. Saya karena dulu pernah hampir kehilangan dia tuh, jadi
Saya pikir yang penting dia sehat aja gitu, gendut sehat nggak apa-apa gitu. Gendut sehat lucu, ibu nih cubit-cubit ya. Oke. Masalah gitu ya. Nah, ternyata PR-nya itu tensinya kan tinggi banget gitu. Bukannya kita nggak ngecek, tapi karena saya pikir alat yang di rumah ini udah kelamaan mungkin rusak ya, nunjukin gitu, error gitu kan. Nggak taunya ternyata dia udah ketinggian. Oh, sampai mentok ya? Iya, sampai mentok, nggak bisa dicek. Dan kita berpikir ini alat udah lama gitu ya, jadi mungkin udah rusak kali Pak gitu. Ketahuannya pada waktu mau vaksin itu sampai 3 alat kok juga. Barulah kita wow gitu kan. Nah, pada saat itu lagi lah saya udah langsung belum tahu itu kalau ternyata ada penyakit yang lain ya, penyakit bawaan yang lain. Saya pada saat itu tahunya hanya tensi tinggi, dan seperti biasa kan tadi saya udah cerita ya, ada apa-apa kalau sakit tuh saya pasti larinya ke Kodanil ini gitu loh. Saya langsung hubungin Kodanil juga, aduh gimana nih kok gitu ya si Mas Wahyu, kok begini kondisinya dan lain sebagainya gitu. Ya memang kalau udah darah tinggi kan mau nggak mau harus minum obat gitu. Nah ini cuman lucunya adalah pada saat dia minum obat itu sampai 2 minggu tetap nggak turun. Jadi ya ada turun, tapi dia stabil akhirnya di 180-120. Pada saat itu saya udah deg-degan ya, nggak berani ngomong ke dia juga karena berarti kan ada 2 kemungkinan pada saat itu. Kalau nggak stroke begitu katanya ya, berarti bisa jadi malah yang kena ginjalnya kan gitu. Jadi gagal ginjal. Saya udah aduh Tuhan ini gimana gitu kan ya. Nah abis itu saya baru ingat tuh, oh ya Mas, kamu harus balik nih ke internis yang dulu yang pegang dia. Akhirnya begitu udah mentok di 180, 120 itu ya, kita balik ke rumah sakit gitu. Dikasih list untuk cek laboratorium. Dari situ ketahuan lah bahwa PR-nya nggak cuma darah tinggi. Saya juga baru tahu kalau ternyata dia kena diabetes dan juga kolesterolnya juga udah kacau ya pada saat itu ya. Jadi ada 3 banyak ya. Iya. Tadi apa aja tuh? Diabetes, terus darah tinggi, sama kolesterol. Iya. Combo ya. Paket komplit ya kalau orang makan itu ya. Betul. Dan dokter pada waktu pertama kali lihat dia juga kaget karena kan terakhir kali ketemu kan masih kurus ya. Terus sekarang kan pada saat ketemu lagi kan udah menjadi seperti bola ya. Udah melebar ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi si dokter juga, Bapak makan apa aja ini kok bisa sampai begini gitu ya pada saat itu ya Pak. Ya udahlah, pulanglah kita juga dengan segudang obat-obatan. Begitu yang pada saat itu dokter iya harus diminum dan seumur hidup ya Pak, nggak bisa. Obatnya banyak? Ya pasti obat gula ya. Obat gula. Terus darah tinggi juga. Darah tinggi itu ada 2 ya obatnya. Obat gula itu saya nggak sebut merek lah ya, iya. Obat gula itu pokoknya banyak deh ya. Sehari 2 kali. Yang terus 8. Iya, itu mah iya yang lumayan tinggi gitu pokoknya intinya. Terus setelah itu obat darah tinggi itu yang 1 macam sehari 2 kali, yang satunya lagi sehari sekali ya. Terus obat kolesterol itu setiap hari 1 ya Pak. Nah itu harus diminum katanya. Ini udah nggak bisa lepas ya Pak, seumur hidup seperti itu. Nah terus mahal lagi obatnya? Untungnya sih BPJS ya. Ya puji Tuhan ada BPJS. Jadi istilahnya tercover lah obat itu. Cuman kan bukan permasalahan tercovernya ya. Kita kan khawatir kalau dia minum efek kalau dia minum itu terus gimana? Sampingnya ya. Betul, itu yang paling menakutkan sih buat saya gitu. Nah, terus setelah itu pokoknya singkat cerita saya ketemu sama teman yang akhirnya mengingatkan, Val udah pernah nggak dengar yang namanya diet golongan darah? Diet golongan darah. Oke. Nah,
sebenarnya ini bukan barang baru kan gitu. Diet golongan darah itu udah lama adanya gitu. Saya pun juga udah pernah dengar sebenarnya, tapi nggak pernah punya intensi gitu untuk tahu lebih jauh karena pada saat itu berpikir nggak butuh gitu. Nah, cuma sekedar tahu aja ya. betul. Nah, tapi dulu pernah ada track record cerita. Nah, kenapa juga dia bisa menjadi menggendut seperti itu? Dulu dari dokter itu ya Pak ya, setelah ada tensi ya, setelah ada tensi, saya berusaha untuk juga mendietkan dia. Nah, singkat cerita, yang terjadi diet yang tidak diatur dengan baik itu ternyata sangat berbahaya. Karena pada saat itu kondisinya dia menjadi kekurangan gizi malah gara-gara saya diet gitu ya Pak. Jadi diet pun bisa ada efek sampingnya ya. Betul. Kalau kita maksudnya nggak dikontrol dengan maksudnya nutrisi yang cukup ya, makanya dari situ akhirnya saya baru paham ya bahwa yang namanya kebutuhan nutrisi yang memang sesuai untuk tubuh itu sangat penting. Nah, pada waktu itu kan saya melakukannya karena dia darah tinggi gitu ya, berarti ini harus dikurangin nih garam, terus makan makanan juga. Ya, kalau darah tinggi garam memang nggak boleh. Iya betul. Nah, tapi ternyata salah karena saya nggak memikirkan sisi-sisi yang lain gitu. Jadi pada saat itu dia jadi malah ceritanya tuh kekurangan gizi dan kondisinya itu malah sangat jelek sekali ya Pak, mengganggu semuanya ya, sampai akhirnya kena GERD juga dari situ waktu itu loh ceritanya. Nah, setelah itu saya pikir udahlah, saya nggak mau yang aneh-aneh. Tadi saya bilang gendut nggak apa-apa, yang penting sehat gitu ya. Ternyata tapi ada orang gendut yang sehat. kayaknya nggak tahu, saya nggak berani ngomong gitu karena apa yang saya alami nih, suami saya yang gendut ini nggak sehat gitu. Saya kan yang terbukti jadi di saya gitu kan. Nah, terus akhirnya saya nih orang yang juga kebetulan nggak bisa setiap kali orang ngomong langsung percaya. Jadi waktu dikasih tahu sama teman diet golongan darah Val gitu, saya pelajarin dulu gitu sebenarnya apa sih gitu kan. Dan itu semua menurut saya make sense. Kenapa? Karena kenapa kita punya golongan darah yang berbeda gitu ya Kak Ros ya. Itu ternyata kasarannya gini deh kalau saya boleh ngomong, ada protein di dalam tubuh kita yang istilahnya itu tergantung dari golongan darah kita. Kalau O gitu kan berarti dia nggak ada proteinnya itu gitu loh. Kalau misalkan kayak Mas Wahyu ini kan golongan darahnya A gitu, jadi dia kasarannya lah ya, saya kalau mau ngomong di dalam tubuhnya dia ini komposisi proteinnya protein A gitu. Saya golongan darah B, berarti komposisi proteinnya B gitu. Terus kalau kebetulan anak-anak ini kan O gitu ya, berarti mereka kan nggak ada protein A dan B di dalam tubuh mereka, nggak ada gitu. Nah, otomatis make sense banget kalau kita makan satu makanan ya kan, yang istilahnya ini mungkin makanan ini proteinnya protein A, ya dia cocoknya sama si Mas Wahyu gitu, nggak cocok sama saya yang B, nggak cocok sama anak-anak. Gimana cara tahunya tuh makanan ini cocok sama ini, cocok sama itu? Nah, caranya ya? Itu dia. Jadi saya juga akhirnya baru mempelajari kan, itu kan dulu diteliti, ada buku dari apa namanya diet golongan darah yang memang diteliti sama Dr. Peter Adamo ya, gitu. Nah, dia meneliti tentang perbedaan golongan darah ini, kemudian makanan-makanan yang memang sesuai dengan golongan darahnya. Jadi akhirnya sekarang saya baru, oh iya benar juga, kenapa kita kan selalu sekarang mendengar kalau misalkan kalau orang tuanya diabetes pasti anaknya diabetes. Kalau orang tuanya cancer itu nanti anaknya bakat cancer juga loh gitu. Kan seperti itu ya, kita yang paradigma yang kita dengar begini gitu. Terus saya juga masih pada satu kan percaya seperti itu. Tapi sekarang setelah berusaha memahami diet golongan darah ini, itu saya rasa paradigma seperti itu harus kita patahkan loh. Kenapa tuh? Nah, karena gini, contoh kayak tadi dalam satu keluarga, saya golongan darah B, Mas Wahyu A, anak-anak O. Nah, tidak semua makanan yang kita makan itu akan cocok dengan kita bertiga.
ada makanan yang hanya cocok buat dia, ada makanan yang hanya cocok buat saya, ada yang cocok hanya buat anak-anak. Tapi kebiasaan kita satu rumah itu kan masak dan makan makanan yang sama gitu. Iya. Jadi pada saat misalnya kayak Mas Wahyu ini golongan darah A, dia itu nggak boleh makan contoh daging-daging merah kayak sapi, kambing dan lain sebagainya. Tapi buat saya itu bagus banget. Jadi ya kita harus patahkan itu Kak Ros. Maksudnya pemikiran yang bilang kalau papa sama mamahnya cancer, berarti anaknya juga pasti akan cancer. Papa sama mamahnya diabetes, berarti nanti anaknya turunan biasanya. Ya kan kita pikirnya begitu ya. Saya juga masih berpikir seperti itu gitu. Nah, tapi setelah mempelajari yang namanya diet golongan darah ini, ya kebetulan juga saya lulusan kimia ya. Jadi pada saat baca buku itu, terus coba cari juga penelitian-penelitian yang berhubungan sama diet golongan darah itu, secara ilmu kimia itu make sense banget gitu. Jadi kasarannya gini deh, kalau saya coba jelaskan dengan yang ini ya, yang simpelnya aja lah ya gitu. Karena si Mas Wahyu ini golongan darah A gitu, berarti kan protein-protein yang akan cocok sama dia adalah yang sesuai sama protein A lah, kita ngomongnya gitulah ya. Nah terus kalau saya golongan darah B, berarti yang akan cocok ya protein B. Nah si anak-anak ini mereka golongan darah O. Jadi kita kan satu keluarga aja ada 3 golongan darah. Betul. Ada A, beda-beda ada ya. O. Kalau O itu mereka nggak punya protein dari Mas Wahyu, yang A nggak punya, yang saya yang B juga nggak punya. Nah ternyata Tuhan itu menciptakan makanan yang memang udah dirancang sedemikian rupa ya, sehingga setiap makanan itu kan ada kandungan proteinnya juga sendiri-sendiri gitu. Nah, makanan yang kita makan itu apakah match dengan kita, itu berpengaruh kepada kesehatan kita. Jadi contoh misalkan kayak saya golongan darah B itu baik sekali kalau saya makan daging-daging merah seperti daging sapi, daging kambing, itu malah disarankan. Kalau mau makan tiap hari pun nggak apa-apa. Golongan darah B kan? Iya. Nah, sedangkan kayak Mas Wahyu ini nggak boleh sama sekali. Kenapa? Golongan darah A. Golongan darah A. Tidak boleh. Tidak boleh karena golongan darah A itu, jadi kasarnya gini, dia memproduksi asid lambungnya itu sangat sedikit. Jadi secara kimianya itu, kalau dia makan daging yang berat, itu nggak akan bisa dia cerna. Itu jadi racun buat dia, kasarnya begitulah ya. Gitu. Jadi ibarat kayak kalau kita ngebayangin nih gini, kalau di dunia hewan, bukan saya mau nyamain manusia sama hewan ya, bukan gitu. Kan kita tahu hewan itu ada yang herbivora, ada yang karnivora, kayak gitu ya. Jadi ibarat kalau kita ngomong di keluarga ini, si Mas Wahyu ini kayak kelinci. Nah, kalau saya kayak harimau. Gitu. Jadi kan kelihatan. Lagi dimakan di pulang. Enggak sih. Iya. Terus. Jadi aku berhati lembut tuh ya. Jadi kepikiran. Bercanda agak terus. Jadi kasarannya ibaratnya begitulah ya. Jadi kan makanan yang kita makan itu harus sesuai dengan kita gitu loh. Masa iya sih kelinci kita kasih makan sapi gitu kan? Nggak cocok buat dia gitu. Dia ya cocoknya memang golongan darah itu kebetulan cocoknya memang sayur mayur gitu ya. Terus ikan. Nah, terus saya cek lagi yang lebih lucu lagi gitu loh. Pada saat kita ngelihat ini penelitian yang berdasarkan dengan agraris ya, daerah gitu kan. Ternyata kayak orang Jepang kan memang mereka makannya misalkan ikan-ikanan yeah. Terus nah itu kebanyakan ternyata mereka di golongan darahnya A gitu. Kan lucu ya. Gitu. Jepang banyak golongan darah A. Terus kalau kita coba-coba search lagi gitu ya, lihat-lihat lagi kayaknya kebenaran banget apa enggak gitu, yang bagian-bagian Timur Tengah gitu. Misalkan orang-orang Timur Tengah itu kan saya juga pernah diceritain sama teman gitu, kalau di Timur Tengah itu kalau kamu datang ke sono itu nanti kamu akan disediain makanan itu pokoknya daging merah melulu gitu loh, pagi siang malam dikasih makan seperti itu gitu. Karena biasanya mereka itu kebanyakan mereka golongan darahnya tuh O. Seperti itu ya. Nah terus saya baca lagi gitu, kenapa akhirnya di daerah Timur Tengah itu mulai banyak orang terserang kanker gitu ya gitu. Itu asal muasalnya ternyata bakery
dari Western itu mulai masuk ke sana. Jadi mereka mulailah mungkin ya konsumsi itu ya ini sih berandai-andai gitu ya kok, tapi kok kebetulan banget gitu ya. Nah setelah maraknya bakery itu masuk ke sana gitu, nah penyakit itu mulai timbul seperti itu. Jadi kan sebetulnya penyakit itu bisa keluar karena pola hidup kita alias makanan yang kita makan setiap hari gitu ya Pak. Nah setelah saya berusaha memahami itu semua, akhirnya oh iya make sense ya begitu. Saya mulai coba mengaplikasikan diet golongan darah itu ke Mas Wahyu, seperti itu. Nah saya pun sekarang juga sudah mulai mengaplikasikan untuk saya dan juga buat anak-anak. Ya repotnya itu karena kita di rumah kan ada 3 golongan darah ya. Jadi, yang ini kamu boleh makan, yang ini kamu jangan, kayak gitu. Itu kita udah mulai lakukan gitu. Jadi 3 menu ya? Untuk kita ya kadang-kadang ada yang maksudnya overlap kayak misalkan ikan ya, misalnya gitu catfish gitu, lele itu saya pasti boleh, anak-anak boleh, dia nggak boleh kayak gitu. Jadi ya maksudnya kadang saya masak untuk saya sama dia yang ada yang overlap bisa kita makan, ada yang bareng dengan anak-anak gitu, ada yang sama sekali enggak seperti itu. Dan Kak Ros lihat ya apa yang terjadi. Nah itu tadi bukan di awal kita mengejar dia menjadi kurus, enggak. Tapi efeknya itu setelah kita melaksanakan yang namanya pola hidup, pola makan yang sehat, itu lemak-lemak dia pun luntur, dengan sendirinya. Jadi ini seperti bonus ya Pak. Jadi sebetulnya pengurusan dirimu itu sih bonus ya. Kita tadinya cuma mau ngejar yang penting sehat gitu. Di awal saya bilang gendut nggak apa-apa, yang penting sehat. Tapi kalau golongan darah A cuma bisa makan sayur, buah gitu ya? Ayam dia boleh, ayam boleh, ikan-ikanan boleh, ikan-ikanannya tapi jangan yang berkulit keras. Jadi dia nggak boleh kayak kepiting, terus udang, itu tuh nggak boleh, kerang gitu nggak boleh. Setelah diet itu lapar nggak? Setelah makan lapar nggak? Apa makannya setiap berapa lama sekali? Nah, boleh ditanya nih. Sekarang Pak tuh, kamu kalau makan setiap 3 jam sekali, 2 jam sekali, apa jam berapa aja makan ya? Nah, kalau makan pagi sekarang jam 11 siang, terus makan siangnya jam 2. Jam 11, jam 2, dan makan malamnya udah jam 6. Jam 6 sore ya. Lapar nggak setelah itu? Ada cemilan apa lagi gitu? Boleh nggak dia ngambil-ngambil? Jadi dikombain sebetulnya gini, karena apa? Kan tadi combo ya. Jadi dia kan ada diabetes gitu. Nah akhirnya kita sambungkan juga kayak ada intermittent fastingnya itu ya. Jadi kita mencoba untuk dia itu 8 jam untuk makan, lalu sisanya itu nggak boleh ada makanan masuk supaya kadar gula di dalam tubuh itu bisa kita atur seperti itu. Dan puasa. Dan jadi istilahnya puasanya begitu ya. Tapi karena sudah menjadi pola hidup kebiasaan gitu, akhirnya ya udah nggak ini lagi, nggak bingung lagi ya, nggak aneh. Bahkan ini sudah masuk bulan ke-6, Mas Wahyu ini no karbo. Jadi tidak nasi, bahkan beras merah juga udah enggak ya, singkong, kentang, apa kayak karbo gitu enggak, bakmi, roti enggak gitu. Jadi dia murni betul-betul makan protein, terus serat itu didapat dari, nah ini yang saya dulu nggak tahu ilmunya. Jadi serat itu ternyata harus masuk ya, jadi dari sayur mayur, dari buah-buahan itu harus tetap ya. Itu pun sebetulnya kan karbohidrat kompleks juga dapat dari situ, seperti itu. Tapi bukan dari nasi gitu, karena kalau nggak nanti gulanya nggak terkontrol gitu. Saya pernah mau diet, saya kan golongan darah O nih. Saya coba mau diet nih, saya makan buah dan sayur aja, tapi lapar terus tuh. Jadi nggak bisa ya, nggak cocok ya dengan golongan darah A gitu ya. Ternyata saya salah dong ya. Salah. Jadi sebenarnya kalau O itu dia pantangannya yang paling berat adalah gandum. Aduh, saya suka banget tuh. Itu saya. Itu pantangan banget. Tapi kalau yang lainnya daging-dagingan sih. Terus mengenai ininya apa namanya, bagaimana kita coba menanggulangi diabetesnya Mas Wahyu begitu ya. Karena awalnya itu rapotnya jelek sekali ya.
Gula darah itu kalau normal biasa itu dia di angka 240. Terus kalaupun puasa, gula darah puasa itu paling rendah 170 di awal ya Pak ya. Iya. Terus HbA1c itu 8,2 ya Pak. Iya. Waktu itu 8,2, 8,3 di awal. Aduh, saya pikir gitu. Ini udah, dokter juga udah ngomong, udah ini mah fix lah katanya gitu. Diabetes udah nggak bisa ini tawar-tawar lagi katanya, itu benar-benar diabetes. Saya langsung khawatir banget. Kenapa? Karena ayah saya kan dulu juga komplikasinya datang gara-gara diabetes, dan saya nyesel banget loh, maksudnya saya nggak mempelajari si diet golongan darah ini gitu dari dulu gitu. Nah, akhirnya kita coba rubah semua pola hidup. Jadi kita pun juga pelan-pelan, karena tadinya pertamanya si Mas Wahyu dulu gitu. Nah, dari kita coba berubah pola makannya dan pola hidupnya itu, tidur juga lebih cepat, terus olahraga juga ya Pak ya, gitu ya, sehari 2 kali seperti itu ya. Terus itu jadi mulai perlahan-lahan ditata hidupnya, hasilnya itu ternyata nggak bohong. Jadi kita ini setiap 3 bulan ya, gitu. Yang kemarin malah per 2 bulan itu kita cek lab. Kita mau tahu apa yang terjadi gitu kan dengan dia pola makan yang berubah ini, apakah gulanya juga oke, apakah ternyata sekarang gula pun setiap hari di rumah itu kita cek. Jadi bangun pagi itu pasti tes gula dulu pakai alat yang gula biasa gitu. Itu kisaran sekarang sudah di angka nggak pernah 100 ya, 95 sampai 98 gitu ya, kurang lebih gitu. Jauh ya itu ya. Sangat. Dan kita juga cek kalau dia gula sewaktu itu sekarang udah paling tinggi 115 ya Pak ya. Segitu, atau 105 kadang-kadang paling tinggi 115 ya. Nah, yang hebatnya lagi Karos, obat gula sudah nggak diminum. Oh, sejak kapan? Sejak itu malah jadi yang lepas duluan malah obat gula ya. Karena sejak diet dulu atau? Iya, sejak diet. Terus kita coba cek, ternyata gula darah dia itu kan rendah. Jadi pada saat dia minum obat gula itu turun rendah sekali sampai 78 sampai apa itu. Saya juga kaget gitu. Jadi akhirnya kita malah lepaskan dulu ya. Iya, kita lepaskan obat gula itu, kita coba cek, tapi ya gradually ya, sedikit-sedikit gitu, nggak langsung dilepaskan. Jadi kita bertahap itu, obat kimia dilepaskan. Nah, karena di awal itu dia bisa lepas dari diabetes, dia makin optimis bahwa obat-obat yang lain ini juga bisa dilepaskan, seperti itu. Nah, sekarang ini posisinya itu sudah tidak minum lagi obat hipertensi. Darah tinggi juga sudah 2 macam obat tadi yang saya bilang, sehari diminum 2, yang satu sehari diminum 2 kali, yang satunya sehari diminum sekali sudah tidak diminum lagi karena tensi sudah normal gitu. Kalau sama kejadiannya, jadi pada saat aplikasi pola makan sesuai golongan darah ini, itu kita cek juga tensi di pagi hari sama di sore hari. Nah itu saya bikin, saya catat di tabel seperti itu. Ternyata trennya pada saat dia minum obat hipertensi drop, malah kerendahan. Gitu. Jadi akhirnya otomatis dengan dia makan yang benar, malah dia nggak perlu minum obat. Iya. Itu luar biasa ya gitu. Sekarang tinggal satu, ini masih ada PR kolesterol. Tapi kolesterolnya pun juga udah terakhir di laboratorium kemarin ya, hanya yang jelek, yang kolesterol yang baiknya yang kurang ya Pak ya. Kolesterol baiknya yang kurang gitu. Kolesterol jahatnya ada sedikit lebih dari ambang gitu. Makanya itu yang mau kita benahi dulu. Diet golongan darah ini pengaruhnya cukup besar banget ya di dalam kesehatan kita ya, tubuh kita ya. Itu saya juga baru sadar. Boleh tahu dong kalau golongan darah, diet untuk golongan darah O apa nih? boleh nanti ya. O nih ya. Ntar aku iniin deh. Oke. Boleh dibagi sedikit yang tahu sedikit aja yang boleh sama. Kalau golongan darah O itu makan daging-daging itu oke. Daging apa? Putih apa merah? Daging merah juga oke, daging putih juga bisa masuk.
Oh, putih merah masuk ya? Kalau yang O itu memang kayak spesialis daging. Oh, Tapi dia musuhnya sayur, gandum. sayur sama, oh cuma gandum aja musuhnya sih. Kalau sayur itu terlalu ringan buat O. Oh, pantesan dia lapar terus ya. Ya, jadi istilahnya tuh kita kan sering Bayangan saya animal sih. Oh, oke. karena kalau O itu dia produce stomach acidnya itu kan tinggi, Oh. seperti itu. Jadi kalau dikasih makanan-makanan yang mudah untuk dicerna, ya itu nanti gampang lapar. Oh, Iya gitu. Jadi makanya harus makanannya kelas berat. Oh, berarti memang harus daging ya? Kebalikan, Daging. iya. Jadi saya makan daging nggak akan gemuk gitu ya, nggak apa-apa ya? Enggak. Alhamdulillah. Oke. Sama ini for your information ya. Sama, Mas. Mas Wahyu ini makan itu saya nggak batasin. Jadi misalkan gini, saya masak gitu ya, kan dia ayam boleh gitu ya. Silakan, kamu mau makan ayam 1 ekor habis silakan, gitu. Nggak ngomong juga. Oh, jadi Jadi ya yang B, makan gemuk? sekenyangnya. Enggak. Oh, enggak Kita juga? semua golongan darah itu kalau kita makannya sesuai sama makanan yang memang cocok untuk kita, dia nggak membuat jadi gemuk. Oh. Itu Berarti ayam masuk ke semua golongan Jadi darah. ini saya juga lagi aplikasi sama diri saya sendiri tuh, baru belum lama sih, belum ada sebulan ya. Akhirnya karena lihat dia gitu kan, terus yang saya heran juga kulit muka dia lebih kinclong gitu kan. Saya Lebih glowing gitu ya. glowing gara-gara makanannya facial cocok gitu. Jadi akhirnya saya juga aplikasi ke diri saya, tapi belum 1 bulan ya. Oh, gitu. itu karena makanan ya. Saya juga nggak pengen tambah kurus, enggak, tapi turun 2 kilo. Wow. Cuma karena ngikutin yang cocok gitu. Jadi Gitu ya. nah itulah, jadi kayak tadi dibilang apakah pengen kurus, sebenarnya niat awalnya nggak pengen kurus, itu jadi ekstra aja. Oke. Kak Val, saya mau nanya dong. Kan tadi saya dengar ini penjelasannya detail banget. Ini cocok banget nih kalau jadi konsultasi kesehatan nih. Konsultasi diet golongan darah gitu. Gimana tuh? Cocok banget nih kayaknya, profesi baru nih. Gimana ya kalau itu sih nggak kepikir sama sekali sih ya saya untuk maksudnya sampai jadi konsultan tuh, karena awalnya kan cuman hanya untuk kesehatan suami aja sih awalnya gitu. Cuman ini aja sih Kak Ros, misalkan mungkin kayak tadi ya Kak Ros kan bilang ke saya mau dong yang golongan darah O atau apa. Selama saya bisa, saya akan jawab gitu. Maksudnya saya sendiri juga merasa sangat tertolong ya dengan diet golongan darah ini gitu. Jadi kalau memang ini bisa jadi berkat, bisa menolong orang, kenapa enggak gitu ya Pak ya. Oke, kalau tadi kita udah bahas golongan darah A, B, O. Kalau AB, kasihan ya nonton AB nih. Kalau golongan darah AB, apa yang tidak boleh dimakan dan yang boleh? Ayamnya nggak boleh. Oh, AB ayam nggak boleh? Sama kayak saya, B juga ayam itu nggak boleh. Iya. Cuman ya yang saya tahu pasti itu ayam dia pantangannya gitu, sama kayak saya. Jadi saya juga nggak tahu, saya juga pikir tadinya itu ayam itu sehat, nggak taunya ternyata ini yang menimbulkan, saya ada spruten ya di leher itu kan ada bintik-bintik coklat keluar gitu. Itu karena ayam ternyata. Dan itu nggak cocok sama bukan alergi ya? Bukan. Oh, oke. Terus kerasa juga, saya baca di buku itu dibilang begini, apakah sering merasakan pegel-pegel di belakang, kadang ini, pinggang dan lain sebagainya. Itu kan saya sering alamin gitu ya. Nah ternyata pada saat saya mulai, ya padahal belum sebulan gini ya, mulai tidak makan ayam, terus mulai ikutin list makanan yang kita boleh gitu, ini pegel-pegel hilang. Oh. Jadi kayaknya memang penyakit itu akan pergi dengan sendirinya kalau kita pelihara darah, makannya sesuai dengan golongan darahnya ya. Tapi yang harus diingat satu sih Kak Ros, pada saat kita mulai berubah seperti itu kayak Mas Wahyu, dia kan menghilangkan karbohidrat di dalam tubuhnya, ya gitu. Nah otomatis dia harus dibantu dengan suplemen gitu. Ya jadi nutrisi di dalam tubuh itu harus tetap seimbang ya. Iya, jadi nggak boleh nanti ada yang timpang gitu. Kita ngilangin yang mana, terus tiba-tiba ada kekurangan gitu. Jadi dia pun minum suplemen untuk seimbangkan ya. Oke. Baik, kalau begitu
thank you banget sudah mau dikepoin hari ini. Sharing-sharing singkatnya luar biasa. Thank you ya sudah berbagi dengan kami semua di Sama-sama. sini ya. Oke. Sampai ketemu lagi buat kita semua. Salam sehat.